Seseorang itu kalau dia menghafal, dia ingat. Tapi kalau seorang pelaku itu bukan penghafal, dia melakukan. Dan deep secara emosional dan batin itu lebih tertata daripada orang yang menghafal. Percaya nggak? Yang pertama itu soal daya ingat. Ya, saya sendiri juga lupa kan. Jadi sebetulnya teman-teman, kalau ingat terus itu teman-teman pasti capek. Maka bersyukurlah diberikan lupa itu. Jadi lupa itu bisa menjadi anugerah terbesar. Dengan meditasi atau senam tadi, apakah bisa meningkatkan? Iya bisa aja. Kan gini ya, terkadang lupa kita itu sebagai bentuk anugerah. Percaya enggak? Misalnya nih, kita dimarahin istri itu ya. Ada kowe wong lanang gitu. Gini, kita bawa ngopi itu terdengar, pusing kita pasti. Ini siapa yang ngoceh gitu. Makanya kadang lupa itu menjadi anugerah. Nah kan gitu. Bisa menjadi rezeki. Jadi makanya teman-teman kalau lupa itu jangan ngeluh. Itu bisa menjadi rezeki kita. Udah husnudon adalah kalau sama Allah itu mungkin lebih baik lah gitu. Tapi kan lebih bagus kalau kita ingat hal-hal yang baik kan gitu. Jangan hal-hal yang buruk. Lah kalau kita bicara ingat dengan hal-hal segala apapun pusing pasti kita. Kan gitu. Mungkin ingat dalam belajar gitu. Ya. Jadi kan sebetulnya gini. Seseorang itu kalau dia menghafal, dia ingat. Tapi kalau seorang pelaku itu bukan penghafal, dia melakukan. Dan deep secara emosional dan batin itu lebih tertata daripada orang yang menghafal. Percaya nggak? Membekas. Karena dia mengalamin. Kalau orang teori aja itu pasti baca buku dulu set, baru ngoceh dia. Set. Kalau orang mengalamin, dia bisa pakai analogi apapun. Fleksibel sekali. Karena berbasis pengalaman. Makanya saya bilang, teman-teman jangan mentok terhadap teori. Orang-orang berpengalamanlah yang melampaui teori. Percaya nggak? Teori itu bukan suatu kepastian kebenaran. Teori itu biasanya hanya diberikan pada saat itu. Ini alam semesta itu kan terus berkembang tuh. Jaring-jaringnya kan semakin kompleks, semakin berkembang. Jadi kalau dulu, misalnya kita bicara dulu. Dulu itu mungkin dengan satu sistem metode itu cukup. Karena kompleksitasnya cuma satu masalahnya. Sekarang masalah kita itu kompleks dan beragam. Nah, berarti harus ada jurus penyelesaian yang lebih kompleks. Makanya harus out of the box. Kita tidak bisa pakai teori-teori lampau, kita harus menciptakan teori baru. Dengan apa? Melakukan suatu hal itu, melampauin teori. Praktek. Kalau misalnya teori ini ditemukan di saat ini nih, di sini. Nah, ketika di saat ini mungkin bisa relate dengan kehidupan. Tapi ketika unsurnya semakin kompleks ini dipakai ya nggak akan nyampe. Makanya saya bilang kalau misalnya toh Gajah Mada turun sekarang pasti pusing lihat kita. Keruwet ternyata tak balik lagi tuh mungkin. Ya karena kompleksitasnya semakin kompleks. Kan gitu. Terus lihat HP bingung ini apa ini gitu. Lah tapi kan sebetulnya nilai-nilai perjuangan dari Gajah Mada itu yang kita ambil esensinya. Bagaimana semangat beliau untuk menyatukan Nusantara, menjaga Nusantara itu. Nah itu harus kita pakai. Kalau sekarang kan enggak. Kita ribut aja gitu kan. Apa enggak capek gitu. Terus jadi lupa itu bisa menjadi anugerah ya titik ya. Tapi insya Allah kalau misalnya kita berbasis pengalaman, insya Allah kita nggak akan lupa. Tapi lebih ke bisa lebih fleksibel.
karena berbasis pengalaman. Yang kedua adalah hukum sedekah.